tadi kan saya lihat forum semalam lah di forum lokal tanggungan itu daerah saya kan, dia bilang kan saya ada job buat suami istri di Hong Kong gitu kan, katanya buat suami istri di ini kan di Yunlong, di perkebunan milik istri saya, dia bilang gitu. Terus habis itu saya WA terus, oh iya ini Pak saya juga udah sana, saya bilang gitu kan. Oh iya Mbak, kebetulan malah kalau udah pengalaman di Hong Kong mah, dia bilang gitu kan. Ini mah saya nyarinya saya perorangan karena ini kan perkebunan istri saya, jadi saya sendiri nggak lewat PT, nggak lewat apa, dia bilang gitu. Terus nanti jenengan tinggal ngurusin dokumen aja, kalau misal dokumennya udah lengkap ya nanti penerbangan bulan depan tanggal 25 katanya. Untuk masalah kayak tiket pesawat ada apa nanti dari sana yang biayain, paling nanti mbaknya dipotong 10% setiap bulannya nyampe 7 bulan, dia bilang gitu kan Miss. Terus untuk masalah dokumen ini mbaknya ngurus sendiri boleh, kalau mau lewat biro jasa saya juga boleh, cuman saya nggak maksa sih harus lewat biro saya, nggak maksa gitu. Terus kalau misalnya lewat biro jasa jenengan berapa Pak? Ya paling sekitar 5,4an, dia bilang gitu. Terus tapi saya kira kayaknya ini deh penipuan deh. Tapi saya coba ini terus ngecek, coba ini emang ada orang berapa yang udah di Jakarta, katanya kan udah dapat 6 orang, kurang 2 orang lagi gitu. Terus dikirimin di situ bukti-bukti cetannya yang saya kirim ke misi. Di situ katanya intinya udah ngirim dokumen KTP ada apa, terus tinggal minta nomor rekening, mau buat DP, mau buat bayar biro jasanya itu yang 5 juta itu. Makanya cobalah tanya Miss Yuni dulu, emang benar ada job suami istri di kebun kayak gitu. Terus saya bilang gini, oh iya Pak, dulu kan saya datanya dituain di paspor sama KTP asli itu beda. Saya bilang gitu, oh itu mah gampang, paspor lama mah udah nggak laku, dia bilang gitu. Sekarang adanya paspor baru, paspor, terus udah ada visanya juga 1 tahun, dia bilang gitu. Oke, kamu pernah kerja di Hong Kong, kira-kira percaya nggak dengan apa yang dia katakan? Enggak sih, pertama kan dia bilang perorangan gitu, awalnya saya percaya apa iya ya nikah sama orang Hongkong terus emang butuh tenaga dari Indo pikirnya kan gitu. Tapi setelah kesini katanya gajinya 15 juta, terus nanti kamu setiap bulannya potongannya 10%, terus biaya biaya tiket ada apa nanti ditanggung dari sini semua, ya kan gitu. Cuman nanti mbaknya ngurus dokumen sendiri, kalau misalnya sekiranya kayak susah pengurus sendiri takutnya banyak calon ini itu malah harganya semakin mahal, ya saya saranin barangkali mau lewat biro jasa saya bayarnya 5,4 gitu. Oke, kan sampai tahu nih kalau itu palsu, boleh nggak sekarang dikonfront dengan dia, nanya-nanya? Boleh. Nah, coba dikonfront. Iya, bentar. Tapi sampai jangan ngomong kalau saya Miss Yuni ya, jangan ngomong dulu ya. Kamu jangan ngobrol aja. Ini saudara saya yang dari Ponorogo, dari mana mau ikut juga Pak, nanya-nanya. Makanya saya nanya Bapak sekali lagi jobnya itu gimana, karena dia mau bawa suaminya, bayar berapa gitu aja. Iya. Halo. Iya. Iya Pak. Iya Mbak, katanya mau ini ya sekalian ikut bareng saya. Tapi bojoku kurang ada paspor ya? Oh. Terus kalau pasporan itu gimana Pak? Kalau untuk masalah paspor kan tadi kan udah saya jelaskan, kalau masalah untuk mengurus dokumen itu kan sebenarnya secara pribadi, ya kan. Nah cuma kan saya tadi sudah memberikan estimasi biaya, maksudnya dalam tanda kutip kalau ibu misalkan pakai biro jasa pribadi saya, tadi kan saya kasih tahunya gitu ya, tapi kan semuanya kan saya kembalikan lagi ke kandidat masing-masing gitu. Terus jobnya itu butuh berapa orang sih Pak? Kalau jobnya sebenarnya saya kemarin itu cuma butuh 2 orang sebenarnya gitu ya kan. Cuma kan saya harus tanyakan kepastiannya lebih lagi ke istri saya sendiri, karena selaku istri saya yang punya perkebunannya gitu. Jadi, nah itu kalau nggak ada terus suamiku tak kasih uang kok, ya apa dimarahin mertua lagi ya Bunda? Kalau untuk urusan pribadi itu saya nggak bisa ikut campur ya. Makanya kalau jobnya nggak ada ya kan saya nggak berani ngomong. Bukan, maksudnya kalau untuk masalah jobnya itu kan istilah katanya kan tergantung kebijakan istri saya. Ini kan independen, bukan PT, bukan agensi itu. Saya selaku langsung majikannya, gitu loh. Sampean majikannya?
Ya, jadi kalau saya itu mencari sendiri, ya kan saya udah berhubungan langsung dengan BP2MI, istilah katanya semuanya itu tergantung dari saya gitu sebenarnya. Cuma kebijakan kedua itu kan ada di istri saya gitu kan, antara butuh hal lagi atau tidaknya. Cuma yang jelas di sini kan saya tuh inginnya tuh sebenarnya satu pintu ya istilahnya gitu dengan Ibu Fitri gitu. Cuma ini posisinya Ibu Fitri juga di sini belum belum melakukan apa-apa, jadi saya nggak bisa kasih contoh juga gitu loh ke ibu sendiri nih. Saya nggak tahu ibu siapa, Bu, mohon maaf, Bu. Bu Ana. Ibu Ana, ya maksudnya. Karena kan Bu Fitri ini juga baru komunikasi sama saya itu tadi gitu. Nah tiba-tiba dia langsung ngajak orang gitu. Saya nggak tahu nih jadinya kan maunya seperti apa gitu. Cuma buat teman barangkali. Nah, kan tadi katanya Bapak, oh ya kalau misal ada teman lagi cewek juga nggak apa-apa gitu ya. Iya, maksud saya. Oh, lah posisinya Bapak di mana? Posisinya Bapak di mana? Saya di Kalimantan Barat, Bu. Oh, Kalimantan Barat. Oh, oke. Iya, Soalnya di Singkawang. Singkawang. Oke. Kirim uangnya ke Singkawang atau seperti apa? Enggak, kalau misalkan saya nggak ada minta uang, Bu, di sini, mohon maaf ya, sekali lagi saya tekankan, saya nggak ada minta uang atau kirim uang. Jadi gini, Bu, proses dan prosedurnya, saya kasih ibu itu pilihan seperti atas nama Ibu Fitri. Jadi gini, ibu ini mau ngurus dokumen itu mau sendiri atau dibantu dengan biro jasa saya. Oh, siap. Gitu ya. Jadi gini, Bu, prosesnya. Kalau misalkan ibu mengurus pribadi, sudah jelas 100% itu gratis, nggak ada biaya apapun. Jadi saya cuma butuh dokumen nih, misalkan ya. Tadi kan udah saya kirim ya, Bu Fitri nanti dikirim lagi aja ya dokumen yang harus diurus apa aja, yang untuk nama sertifikatnya. Ya. Terus kalau seumpama kata memang situ atau Ibu Ana sendiri sudah mengurus itu semua secara pribadi, sudah rampung lah dari waktu yang sudah saya tentukan, Ibu tinggal ajukan aja, Pak, dokumen saya sudah ready semuanya. Nah ini semuanya, Pak. Jadi nanti langsung saya buatkan schedule gitu loh, untuk titik jemputnya di mana, tanggalnya sudah saya tentukan kan tanggal 19 Juni ya kan. Nah di situ, Bu. Tapi kalau misalkan Ibu Ana posisinya mau dibantu dengan saya karena Ibu nggak ngerti dan nggak paham cara ngurusnya, nah itu sama seperti Ibu Fitri gitu loh. Jadi contohnya kan ini belum diaplikasikan dengan Ibu Fitri ya. Nah saya ngomong jeleknya, kalau diurus dengan biro jasa pribadi saya, itu tidak ada yang namanya pembayaran di akhir gitu loh. Jadi sistemnya titip data ke saya gitu. Siap. Lewat WA boleh ya kan. Kalau mau ketemu langsung kan ke Singkawang jauh. Nah, jadi bisa lewat WA, di-scan berkasnya, terus melakukan pembayaran, baru diurus semuanya. Jadi kan secara tidak langsungnya di sini saya tidak ada unsur tuntutan dan paksaan sama sekali dalam mengurus sebuah dokumen gitu loh, Bu. Oh, setuju betul. Nah, kan gini, Pak, itu suami saya di prosesnya itu lama nggak? Soalnya kan ini ada uang cuma 20.000 kalau itu entah seperti saya katakan tadi, saya akan bertengkar dengan mertua nih. Berapa lama keberangkatannya ini, Pak? Enggak, maksudnya 20.000 apa, Bu? Saya nggak ngerti dan nggak paham gitu loh. Bukan kan dia mau ke Korea kemarin, kita ada sedikit uang, 20 juta. Nah, kalau memang nggak jadi kan saya daftarkan ke Hongkong kan nggak usah biaya. Cuman buat paspor saja, betul nggak? Enggak, bukan. Kalau paspor aja salah, Bu. Nanti dikirim sama Bu Fitri dah. Untuk masalah dokumen yang harus diurus apa aja. Bukan, jelaskan ke saya biar saya lebih paham gitu. Maksudnya katanya Bu Fitri tadi paspor saja terus terbang tanggal 19 Juni. Oh bukan, Bu, bukan paspor aja. Gini, saya nggak bisa ngeklik itu di WA nih. Saya mau ngirim itunya juga nggak bisa gitu. Oke, nggak apa-apa. Susah nih saya. Nggak apa-apa, jelasin aja dulu. Jelasin aja ya, dokumen yang perlu diurus itu ada banyak, Bu, bukan cuma satu. Kalau cuma paspor aja sama aja ilegal kan. Nah kalau saya kan nggak ilegal, Bu, saya semuanya resmi di bawah naungan BP2MI. Nah jadi istilah katanya yang harus diurus itu banyak. Yang pertama itu ada namanya kartu tenaga kerja luar negeri, terus pendaftaran ID CPNI di Disnaker. Nah terus juga nanti ada pendaftaran di BP2MI-nya. Jadi kan ada dua ya, bikin KPKLN terus sama pendaftaran online-nya. Terus juga ada sertifikat SSW atau sertifikat uji kompetensi gitu loh, di atas nilai rata-rata 90% dari kearifan dan talenta. Nah terus ada sertifikat pertaniannya gitu loh, itu sebenarnya yang harus diurus. Nah sebenarnya semua itu bisa diurus secara pribadi di LPK masing-masing gitu di daerah. Cuma kan kalau misalkan ibu ikut pelatihan seperti itu nggak mau memakan waktu singkat, Bu, 6 bulan baru bisa lulus gitu kan. Hasilnya belum tentu maksimal ya.
hasilnya cuma 60%, 75% gitu kan, tergantung dari IQ-nya gitu. Maksudnya kalau IQ-nya rendah di bawah rata-rata ya pasti nilainya juga rendah gitu. Tapi kan di sini yang dibutuhkan di atas rata-rata itu 90%. Gitu. Tapi kalau untuk wanita 80%. Gitu. Laki-laki wajib 90. Gitu. Nah, terus untuk sertifikat pertanian juga saya ambilnya itu di tingkat nasional yang sudah memang terkonfirmasi legalitasnya gitu loh. Jadi istilah katanya semua ini sebenarnya asli Bu, cuma caranya aja yang salah kita nembak gitu loh. Paham ya Bu ya maksudnya? Gitu. BP2MI bisa nembak gitu maksudnya Pak? Bisa, ya semuanya juga sama Bu. Kalau BP2MI itu semuanya bisa nembak, semuanya bisa Bu. Cuman ya begitu ya, mohon maaf. Yang namanya orang dalam itu kan tidak bisa terdeteksi karena kan privacy, ya kan.